Baik, pertemuan kali ini akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Belum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian bisa ngambil kertas sama pulpen, jadi nanti bisa, yang penting bisa dicatat untuk belajar. Ya. Mungkin ini dari kalian belum ada yang belum kenal saya. Saya Bu Esti, PPL dari Universitas PGRI Semarang. Kita langsung masuk ke materi aja ya, untuk menyingkat waktu. Nah, pada pertemuan kali ini, Desti akan membahas tentang perawatan perangkat keras komputer. Dalam materi kali ini, perawatan perangkat keras komputer memiliki kompetensi dasar, yaitu ada 2. Nah, dalam kompetensi dasar ini bisa ada 2, yaitu 3.8, yaitu menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Dan 4.8, yaitu melakukan perawatan perangkat keras komputer. Nah, ada juga tujuannya. Nah, dalam tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan jenis-jenis perawatan perangkat keras, menentukan cara perawatan perangkat keras, dan mengurutkan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Dan nanti kalau kalian masuk itu ada juga prakteknya. Untuk prakteknya sendiri nanti kalian melakukan perawatan perangkat keras komputer dan juga membuat laporannya. Nah, dalam perawatan perangkat keras komputer itu ada 2 macam, yaitu perawatan secara pasif dan perawatan secara aktif. Dalam perawatan secara pasif, itu perawatan komputer yang tidak disertai oleh perbaikan. Dan pada umumnya, perawatan pasif hanyalah mengecek kondisi perangkat dan juga membersihkan. Jadi, kalau ada yang rusak itu tidak diperbaiki, cuman dicek apa yang rusak dan hanya dibersihkan saja. Sedangkan perawatan aktif, perawatan pada perangkat yang disertai perbaikan. Jadi kalau aktif itu, kalau ada yang rusak diperbaiki dan dibersihkan. Jadi tahu mana yang rusak, terus diperbaiki. Paham kalian? Coba saya tanya, perawatan perangkat keras tadi ada berapa? Ada yang tahu? 2. Ya, 2. 2 itu apa aja? Perangkat pasif dan perangkat pasif sama aktif. Ya. Apa perbedaannya pasif sama aktif perawatannya?
Ayo apa? Ada yang tahu nggak? Perbedaannya itu, kalau pasif tidak disertai perbaikan, kalau aktif disertai perbaikan. Jadi kalau aktif itu kalau ada yang rusak diperbaiki. Paham? Kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada alat kerja perawatan perangkat keras komputer. Ada yang tahu salah satunya alat kerja perawatannya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke. Yang pertama itu ada obeng. Nah, obeng di sini yang digunakan adalah obeng yang bermagnet. Jadi ada plus minusnya untuk pengecekan aliran listriknya. Dan yang kedua itu ada senter. Senter itu digunakan saat pengecekan tapi di tempat tertutup atau gelap. Jadi kayak di bagian komputer atau laptop itu kan ada di sela-sela kecil itu. Nah itu kan nggak terlihat, nggak bisa dijangkau dengan mata. Bisa dijangkau dengan mata tapi tidak jelas, makanya pakai senter. Selanjutnya itu ada kuas. Nah, kuas di sini digunakan untuk membersihkan pada perangkat-perangkat komputer seperti motherboard, casing, keyboard, seperti itu. Selanjutnya itu ada kain kering atau tisu. Nah, kain kering atau tisu itu digunakan saat membersihkan cairan atau tinta. Cairan yang dimaksud di sini misal kalian minum di dekat komputer atau laptop kalian. Nah, itu kan muncrat aja. Jadi itu bisa dibersihkan dengan kain kering atau tisu. Kalau bisa kain keringnya itu yang halus, jangan yang kasar. Paham? Yang selanjutnya itu ada cairan pembersih. Cairan pembersih di sini yang dimaksud itu cairan yang untuk membersihkan noda atau kotoran yang sudah melekat atau susah dihilangkan. Misal seperti tinta. Tinta itu kan susah dihilangkan. Jadinya kita harus pakai cairan pembersih. Selanjutnya itu ada penyedot debu mini. Penyedot debu mini itu digunakan untuk membersihkan debu-debu di sela-sela seperti keyboard, motherboard, seperti itu. Dan penyedot debu mini ini mudah digunakan dan lebih bersih. Penyedot debu mini ini sama seperti kuas tadi, cuma bedanya penyedot debu mini ini lebih bersih dan lebih mudah digunakan. Dan yang terakhir itu ada CD cleaner. CD cleaner yaitu yang digunakan untuk membersihkan head CD driver atau lensa dengan cara digosok bagian yang berdebu atau kotor. Sampai sini paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apabila paham apa enggak? Paham.
Coba tadi apa gunanya kuas untuk membersihkan, untuk perawatannya. Maftuhin, fahmi. Kegunaannya kuas. Kuas Ya, untuk membersihkan debu-debu yang ada di motherboard. ya, terus apa lagi? Oh. Kuas harus berbahan yang halus, tidak kasar. Ya, benar. Lanjut aja ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk perawatan. Yang pertama itu ada kalian harus lakukan. Kalian mengatur tegangan listrik yang dikonsumsi komputer itu harus stabil. Kenapa harus stabil? Karena kalau tegangan listriknya rendah atau tinggi itu sangat berbahaya oleh perangkat keras yang sedang beroperasi. Yang kedua itu ada hidup matikan komputer. Di sini hidup matikan komputer itu bukan asal-asalan ya. Nah, ada prosedurnya. Dan jangan sekali-kali kalian mencabut kabel listrik komputer pada komputer yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, ada komputer harus terhindar dari yang keempat, ada hindari penempatan peralatan bersifat yang menimbulkan magnet di sekitar komputer. Jadi misal kalian memiliki benda tapi yang bertegangan magnet seperti itu, jangan didekatkan dengan komputer karena bisa merusak komputernya sendiri. Sampai sini paham? Ada bersihkan bagian komputer dari debu yang melekat dengan menggunakan kuas cat. Itu bukan cat, tapi cat. Selain kuas cat itu dan dengan lap atau alat penyemprot debu. Selanjutnya, bersihkan permukaan menter atau debu dengan menggunakan pompa debu, pompa udara atau penghilang debu, terutama pada bagian slot memori. Selanjutnya ada bersihkan heatsink dan fat color CPU dengan kuas halus atau pompa udara. Paham nggak sampai sini? Gimana, paham? Lanjut aja. Selanjutnya kalian membuka memori RAM dengan hati-hati dan bersih dengan halus, terutama pada bagian kakinya. Selanjutnya kita lanjut aja ya, karena untuk menyingkat waktunya. Yang selanjutnya itu kalian buka power supply dengan obeng
dan bersihkan dengan hati-hati. Obeng yang digunakan tapi obeng yang bertegangan magnet yang ada plus minusnya. Ya, selanjutnya bersihkan semua port eksternal yang ada pada motherboard, terutama pada USB. Dan kalian juga gimana? Ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Yang selanjutnya, kalian menggunakan VGA port and add-on. Bersihkan, terutama pada bagian heatsink dari debu. Jadi bersihkan yang ada debunya itu. Yang terakhir itu bersihkan dengan menggunakan kuas halus bagian permukaan keyboard. Jadi jangan sampai keyboardnya itu banyak debunya. Nah, di sini juga ada software yang digunakan untuk mengecek peripheral atau perangkat tambahan. Langsung berikutnya coba. Iya, ini. Iya. Gimana, Pak? Ini kan baru menjelaskan materinya. Nah, setelah menjelaskan materinya dikasih Latihan, soal latihan. iya langsung ke latihan. Termasuk banyak itu. Enggak, Pak. Ini soal terakhir. Nah, yang terakhir itu ada software yang digunakan untuk mengecek perangkat tambahan atau peripheral. Yang pertama itu Dev Manager. Yang kedua itu ada sistem informasi. Yang ketiga itu ada DWX. Yang keempat itu ada Painter Tool. Nah, pertemuan kali ini cukup segitu untuk materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Gimana, Nabila? Tidak perlu. Tanya aja nggak apa-apa. Untuk pertemuan kali ini akan saya tutup. Untuk soal dan presenti nanti saya taruh ke Classroom, bisa ke Classroom. Untuk teman-temannya bisa dikasih tahu ya. Ya. Baik, akan saya tutup untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, minta maaf. Saya minta maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.